Kekecewaan besar terasa karena dalam skenario ideal perburuan Scudetto, laga tandang ke Parma seharusnya membawa tambahan 3 poin di klasemen. Segalanya berjalan sesuai rencana di babak pertama, dengan Inter yang berhasil mengarahkan pertandingan ke jalur yang benar setelah selamat dari 2 ancaman berkat penyelamatan Yann Sommer. Namun, di babak kedua, Inter kembali gagal mengelola pertandingan dengan baik, seperti yang terjadi 6 hari sebelumnya melawan Udinese. Alih-alih mengontrol bola dan mengatur energi, mereka justru memberi kesempatan lawan untuk bangkit dengan terlalu banyak bertahan dan berhenti menyerang. Berbeda dari pekan lalu, kali ini mereka gagal menjaga keunggulan dan harus puas dengan hasil imbang, kehilangan 2 poin berharga. Di musim ini, Inter sudah kehilangan total 10 poin akibat kebobolan setelah unggul. Perbedaan besar dalam pertandingan ini terletak pada pergantian pemain. Berkat bangku cadangan, Christian Chivu mampu menyelamatkan Parma, sementara Simone Inzaghi, yang harus menyaksikan dari tribun karena skorsing di hari ulang tahunnya, melihat timnya goyah setelah pergantian pemain yang justru mengurangi stabilitas tim. Tidak ada waktu untuk meratapi hasil ini, karena pada hari Selasa Inter harus menghadapi laga sulit dan krusial di Munich. Jadwal yang padat membuat tim tak bisa berlama-lama memikirkan performa mereka sebelumnya, tetapi harus segera bersiap secara fisik dan mental untuk pertandingan berikutnya. Seperti yang diungkapkan Massimiliano Farris, para pemain bahkan harus terus menjalani perawatan dengan es untuk memulihkan diri dengan cepat, sebuah bukti bahwa anggapan Inter memiliki 2 tim utama adalah mitos. Musim ini, Inter harus berjuang dengan banyak cedera jangka panjang, termasuk Mehdi Taremi, Piotr Zielinski, dan Denzel Dumfries, yang masih absen. Selain itu, beberapa pemain lain juga mengalami masalah fisik namun tetap bermain karena minimnya alternatif, seperti Marcus Thuram dan Davide Fratesi yang harus turun meskipun menahan rasa sakit. Dalam situasi ini, rotasi pemain bukan hanya kebutuhan tetapi keharusan. Pergantian pemain di Parma, yang awalnya direncanakan, ternyata berakibat negatif. Dengan Hinsick, mungkin lebih baik mempertahankan Lautaro Martinez dan Hakan Calhanoglu di lapangan, tetapi Lautaro baru saja kembali dari cedera, sementara Hakan harus dijaga untuk pertandingan penting berikutnya. Alessandro Bastoni, yang tampil gemilang, juga harus ditarik keluar saat jeda karena kelelahan, sementara Francesco Acerbi, Henrikh Mkhitaryan, dan Matteo Darmian, pemain paling senior dalam skuad, harus tetap bertahan meskipun kelelahan. Pekan yang seharusnya menguntungkan Inter kini bisa menjadi ancaman, terutama jika Napoli menang melawan Bologna, yang akan memangkas keunggulan Inter menjadi hanya 1 poin. Ini menjadi pengingat bahwa dalam perburuan Scudetto, tidak ada yang bisa dianggap pasti. Bahkan tim yang secara kualitas lebih unggul bisa kehilangan poin melawan lawan yang lebih termotivasi atau dalam kondisi fisik lebih baik. Namun, musim masih panjang, perburuan Scudetto tetap terbuka, dan Inter masih berada di posisi yang mereka targetkan. Staf kepelatihan akan berusaha memulihkan pemain yang cedera dan berharap mereka bisa kembali sesuai jadwal. Tim harus mengandalkan pemain lapis kedua, meskipun mereka belum selalu memenuhi ekspektasi. Tidak ada pilihan lain bagi Inter yang masih bersaing untuk meraih semua gelar musim ini. Mereka harus menghadapi tantangan dengan sumber daya yang ada, karena faktanya mereka tidak memiliki 2 tim utama, melainkan 24 pemain dengan segala keterbatasannya. Statistik tidak pernah berbohong, tapi tekanan dari pihak luar terhadap tim yang sejauh ini tampil lebih baik dari pesaingnya tetap ada. Pertandingan antara Bayern Munich dan Inter akan menjadi momen spesial bagi Benjamin Pavard dan Yann Sommer. Pavard pernah mengenakan seragam Bayern dari 2019 hingga 2023. Selama periode tersebut, ia mencetak 12 gol dalam 163 penampilan dan meraih 4 gelar Bundesliga, 1 Liga Champions, 1 DFB Pokal, 1 Piala Super UEFA, serta Piala Dunia Klub FIFA pada 2020. Sebelum bergabung dengan Bayern, Pavard juga menghabiskan 3 musim di Stuttgart dari 2016 hingga 2019. Sementara itu, pengalaman Yann Sommer bersama Bayern lebih singkat. Ia bergabung pada Januari 2023 setelah 8,5 musim membela Borussia Mönchengladbach. Sommer direkrut untuk menggantikan Manuel Neuer yang mengalami cedera serius dan mencatatkan 25 penampilan serta turut memenangkan Bundesliga sebelum akhirnya bergabung dengan Inter. Setahun setelah pertemuan terakhirnya dengan tim Italia di fase gugur Liga Champions, Bayern Munich kembali menghadapi tantangan serupa. Musim lalu, mereka mengalahkan Lazio dengan agregat 3-1 di babak 16 besar, membalikan kekalahan 1-0 di leg pertama di Roma dengan kemenangan 3-0 di kandang. Hasil tersebut membuat rekor Bayern dalam duel sistem gugur melawan tim Italia menjadi seimbang,
dengan 7 kemenangan dan 7 kekalahan. Selain itu, Bayern telah memenangkan semua 4 pertandingan terakhirnya melawan tim Italia sejak kekalahan mereka dari Inter pada 2011. Kekalahan dari Lazio musim lalu mengakhiri rekor tak terkalahkan Bayern dalam 12 pertandingan melawan tim Italia, 10 kemenangan dan 2 hasil imbang. Namun, kemenangan di leg kedua atas Lazio menjadi kemenangan kandang ke-7 berturut-turut Bayern melawan tim Serie A. Dalam sejarah perempat final Liga Champions, Bayern mencatatkan 21 kemenangan dan 13 kekalahan, setelah sebelumnya mengalami 3 kekalahan beruntun sebelum akhirnya mengalahkan Arsenal musim lalu. Laga hari Selasa di Allianz Arena melawan Bayern Munich akan menjadi pertandingan ketiga Inter melawan klub Bundesliga musim ini. Mereka mengalahkan RB Leipzig 1-0 di San Siro pada matchday kelima, tetapi kemudian kalah dengan skor yang sama dari Bayer Leverkusen dalam pertemuan berikutnya. Kemenangan kandang atas Leipzig itu merupakan salah satu dari hanya 5 kemenangan Inter dalam 18 pertandingan terakhir mereka melawan klub Jerman, dengan 11 kekalahan dalam periode tersebut. Kemenangan atas Borussia Mönchengladbach, 3-2, pada matchday kelima Liga Champions 2020-2021 dan kemenangan 3-2 melawan Bayern pada Maret 2011 menjadi satu-satunya 2 kemenangan Inter dalam 12 laga tandang terakhir mereka melawan klub Bundesliga. Dalam periode tersebut, Inter juga mencatat 3 hasil imbang dan 7 kekalahan. Dalam sejarah perempat final Liga Champions, Inter memiliki rekor 9 kemenangan dan 4 kekalahan. Namun, di era Liga Champions, mereka kalah dalam 4 dari 7 pertandingan perempat final yang mereka jalani. Wasit internasional asal Swiss, Sandro Scharer, memiliki 2 pengalaman sebelumnya dalam memimpin pertandingan Inter. Wasit berusia 36 tahun dari Skubelbach ini akan menjadi pengadil dalam laga melawan Bayern Munich pada Selasa malam. Sebelumnya, ia pernah memimpin laga kemenangan 2-0 Inter di kandang Victoria Pilsen pada Liga Champions 2022-2023 serta hasil imbang melawan Real Sociedad. Secara keseluruhan, Scharer telah memimpin 11 pertandingan tim Italia, dengan catatan 8 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Di kota Parma, Marcus Thuram mencetak gol ke-14-nya di Serie A. Penyerang asal Prancis itu mencatatkan rekor baru untuk jumlah gol terbanyak dalam satu musim di 5 liga top Eropa, melampaui catatan 13 gol yang ia torehkan bersama Inter di musim 2023-2024 dan Borussia Mönchengladbach di musim 2022-2023. Setelah hasil imbang Inter di Parma, Andrea Stramaccioni memberikan komentarnya mengenai performa Nerazzurri dalam wawancara dengan DAZN, sebagaimana dikutip oleh ParmaLive.it. Kekecewaan tentu dirasakan oleh para penggemar dan pemain Inter. Parma menunjukkan respon yang sangat positif di babak kedua berkat pergantian pemain dan keberanian mereka. Jika saya adalah Inter, saya tidak boleh membiarkan diri saya disamakan dengan begitu mudah. Bahkan, Parma hampir saja memenangkan pertandingan lewat peluang Pellegrino di menit ke-92, sementara Inter sendiri tidak menciptakan banyak peluang berbahaya. Musim lalu, Inter mampu menutup pertandingan seperti ini dengan lebih klinis. Rasa penyesalan jelas ada, terlihat dari reaksi para pemain. Bastoni memegangi kepalanya, sementara Lautaro bahkan memukul bangku cadangan, pungkasnya. Inter terus memantau para pemain Serie A yang dianggap sebagai target potensial. Menurut laporan Calcio Mercato, seorang pencari bakat Nerazzurri terlihat di tribun Stadion Via del Mar di Lecce untuk mengamati langsung Jai Idzes, bek kelahiran 2000 yang bermain untuk Venezia dan merupakan pemain tim nasional Indonesia. Pada laga ini, Idzes menghadapi Lecce dan kembali menunjukkan performa impresif di musim yang sulit bagi tim asuhan Eusebio Di Francesco. Ia berhasil meredam pemain-pemain berbahaya seperti Artem Dovbyk dan Romelu Lukaku. Hubungan antara Inter dan Venezia sendiri sangat baik, seperti yang terlihat dari beberapa transaksi musim ini, termasuk transfer Filip Stankovic, Gaetano Oristanio, dan Ionut Radu. Idzes disebut sebagai kandidat ideal untuk menjadi pelapis bagi bek-bek utama Inter dan bisa menjadi pemain berikutnya yang bergabung dengan Nerazzurri. Tak hanya Idzes, pencari bakat Inter juga memasukkan Nikola Krstovic, striker asal Montenegro milik Lecce, dalam radar mereka. Krstovic sudah lama dikaitkan dengan rumor ketertarikan Inter dan bisa menjadi opsi serangan baru bagi Nerazzurri. Marcus Thuram, penyerang Inter Milan, berbicara dalam wawancara dengan Onze Mondial mengenai obsesinya untuk terus berkembang dan menjadi pemain yang lebih baik.
Dengan nada bercanda, ia mengatakan bahwa versi terbaik dari dirinya adalah yang memiliki rambut seperti adiknya, Heperen Turam. Namun, dengan lebih serius, ia menjelaskan bahwa visi dan penguasaan permainan adalah kunci menuju puncak performanya. Versi terbaik dari diriku adalah saat aku bisa menguasai semua aspek permainan. Kadang saat menonton pertandingan di TV, kita berpikir, kenapa dia tidak melihat itu? Karena sudut pandang kita lebih luas dan bisa melihat seluruh lapangan. Mimpiku adalah suatu hari nanti masuk ke lapangan dengan visi seperti melihat dari atas, sehingga aku tidak melakukan kesalahan, 100% keputusan tepat, 100% efektivitas, 100% segalanya, ungkap Turam. Turam juga berbicara tentang tantangan terbesar dalam sepak bola, yaitu mencetak gol secara konsisten. Ia mencontohkan Erling Haaland sebagai pemain yang telah menjadikan gol sebagai bagian dari permainannya tanpa keraguan. Semua orang bisa mencetak gol, tapi mencetak banyak gol selama beberapa musim berturut-turut adalah hal luar biasa. Ketika kamu menjadi pencetak gol yang produktif, kamu akan menjadi target. Lawan mulai mempersiapkan strategi khusus untuk menghentikanmu. Dan meski begitu, kamu masih bisa mencetak gol. Tantangan terbesar adalah tetap produktif dalam jangka panjang, jelasnya. Saat ditanya mengenai pemain yang ia pelajari, Turam menyebut nama Karim Benzema sebagai panutannya. Kalau ada anak kecil bertanya siapa yang harus mereka pelajari, aku akan menyarankan Benzema. Karena Benzema adalah segalanya. Dia seperti komputer sepak bola. Kamu memberinya masalah, dan dalam 1 detik dia memberi solusi. Dia adalah ChatGPT dalam sepak bola, dengan wawasan luar biasa dan perhatian yang detail pada setiap aspek permainan, pungkasnya. Dengan ambisi besar dan tekad untuk terus berkembang, Marcus Thuram berusaha menjadi pemain yang lebih baik setiap harinya, dengan harapan suatu saat bisa mencapai level tertinggi dalam karirnya. Dalam acara klub di Sky Sport, mantan pemain Inter, Giuseppe Bergomi, membahas situasi yang dihadapi Nerazzurri setelah hasil imbang 2-2 melawan Parma. Inter memainkan setiap pertandingan dengan memikirkan laga berikutnya, bukan hanya dalam hal pergantian pemain tetapi juga dalam pemilihan 11 starter. Dengan cedera dan sanksi seperti yang dialami Dumfries, yang menurut saya adalah pemain paling penting, Inzaghi harus berpikir jauh ke depan, ujar Bergomi. Mantan Inter itu juga menyoroti bagaimana, meskipun memiliki skuad berkualitas, tim tetap harus dikelola dengan hati-hati, terutama mengingat usia rata-rata yang tinggi dan jadwal yang padat. Mungkin saya terdengar seperti kaset rusak, tapi saya ulangi, Inter punya rata-rata usia tertinggi di Serie A dan bermain lebih sering dari tim lain. Jika tidak melakukan rotasi, pemain akan cedera. Inzaghi melakukannya, dan memang harus melakukannya. Tentu saja, jika unggul 2-0 lalu disamakan, itu menjadi masalah. Namun, penurunan fisik sudah diperhitungkan. Lini tengah Inter sangat kuat, tapi terdiri dari 3 pemain bernomor 10. Tidak ada gelandang bertahan murni, ini adalah pilihan teknis yang bisa membuat tim rentan, terutama saat harus bertahan di menit-menit akhir. Inter kekurangan profil fisik seperti Kone atau Thuram, dan itu terasa dalam pertandingan, jelasnya. Terakhir, Bergomi membela Simone Inzaghi dari kritik. Dia punya alasan untuk kecewa. Kita menganggap bahwa Inter selalu tampil baik di babak pertama, padahal itu bukan sesuatu yang pasti. Dia ingin pekerjaannya diakui, meskipun sering bekerja dalam bayang-bayang, pungkasnya.